Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Di edisi kali ini saya akan melakukan sortasi yang kedua kalinya bahan-bahan untuk tahun depan. Di depan kami kali ini ada sebuah klon yang namanya Tugusari. Sortasi yang kedua kalinya di edisi kali ini, sahabat petani kopi, kita bisa melakukan penambahan bahan, bisa melakukan pengurangan bahan, tergantung dari situasi kebun kita masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan sortasi yang kedua kalinya, sekarang bisa ditentukan pengurangan bahan ataupun penambahan bahan, seperti itu. Di depan kali ini ada sebuah pohon kopi yang sudah kemarinnya saya lakukan sortasi. Yang pertama, yang kedua kali, yang sekarang kita lakukan sortasi yang kedua kalinya. Diusahakan bahan-bahan yang tersedia itu diusahakan kalau bisa tunas raja, teman-teman, seperti ini. Ini tuh tunas raja, teman-teman. Yang ini raja. Ini raja semua. Cuman yang ini masih belum keluar sirip. Yang ini juga raja. Jadi di edisi kali ini, sortasi yang kedua kalinya, kita akan melakukan pengurangan bahan ataupun penambahan bahan. Kalau ruangnya masih lowong diumpamakan, kita bisa lakukan penambahan bahan. Diumpamakan ada yang tumpang tindih ataupun ranting-ranting yang balik, diusahakan dibuang saat ini. Saya akan lakukan sortasi yang kedua kalinya, teman-teman. Kayak gini, saya lakukan sortasi, saya kasih contoh. Yang ini, kemarinnya ini tidak tumbuh, teman-teman. Sebenarnya ini bahan, tumbuhnya di tunas raja. Ini tunas raja, teman-teman. Cuman ini masih belum keluar sirip. Kenapa saya bisa memastikan ini raja? Karena pada awal tumbuhnya ini di tunas raja. Jadi otomatis bahan tersebut itu raja. Ciri-cirinya raja itu lebih besar, lebih gepeng, seperti ini. Yang ini saya lakukan sortasi. Diumpamakan ada yang tumpang tindih, kemarinnya ini tidak tumbuh, teman-teman. Sekarang sudah tumbuh. Ini kita buang karena sudah ada yang ini. Kita fokuskan yang sudah besar seperti ini. Yang ini kita buang. Terserah pakai gunting juga bisa, pakai tangan juga bisa kalau masih muda, kalau masih tunas-tunas muda. Terus bahan-bahan balik seperti ini yang di bawah. Seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita buang. Kita atur ruang sebagus mungkin. Seperti ini kita buang. Kemarinnya ini tidak tumbuh, teman-teman. Sekarang tumbuh. Kenapa yang ini kita buang? Karena sudah ada yang ini. Pada akhirnya ini akan tumpang tindih ke bahan yang ini. Makanya ini saya buang. Kita dulu, teman-teman. Ini sudah searah semua. Diusahakan searah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini sudah ada. Kalau yang seperti ini, teman-teman, diusahakan yang di bawah ini, apalagi ini balik, bahan balik, kita buang. Kita fokuskan yang di atas seperti ini. Akhirnya kebentuk seperti ini, teman-teman. Metode seperti ini sudah turun temurun, khususnya di kabupaten saya sendiri. Metode seperti ini, penyimpanan bahan seperti ini, bukan dimulai dari sekarang. Ini sudah turun temurun seperti ini, teman-teman. Jadi yang ini yang saya maksud barusan, kita bisa lakukan penambahan bahan, kita bisa lakukan pengurangan bahan. Yang barusan kita kurangi seperti ini, kita kurangi, teman-teman. Yang bahan-bahan balik barusan kita kurangi. Ini kemarinnya tidak ada. Yang ini saya tambah sekarang. Sampai bulan berapa kita melakukan sortasi dan penambahan bahan ataupun pengurangan bahan? Sampai bulan 4. Kalau penyimpanan bahan diusahakan
bulan 1, bulan 2 itu masih bisa. Penyimpanan bahan BB0 seperti ini masih bisa kita lakukan penyimpanan bahan di bulan 1 ataupun bulan 2. Yang penting tidak bulan 4 atau bulan 5 seperti itu. Jadi bahan-bahan yang seperti ini kemarinnya tidak ada teman-teman. Ini tidak tumbuh kemarinnya. Cuma yang ini, terus yang ini. Yang saya maksud barusan, kita bisa lakukan penambahan bahan di bulan-bulan ini. Bulan 1 ini bisa kita lakukan penambahan bahan, bisa kita lakukan pengurangan bahan. Yang barusan kita kurangi seperti ini barusan, yang tumpang tindih. Terus bahan-bahan yang balik kita kurangi. Terus yang ini, karena ada ruang ke sana yang sekiranya tidak akan tumpang tindih dengan bahan-bahan yang lain, makanya saya ini tambahi bahan-bahan. Kalau sudah bulan 4, bulan 5, kita jangan lakukan penambahan bahan atau kalau pengurangan bahan itu masih bisa. Fixnya di bulan 4, bulan 5 kita sudah fix, tidak usah penambahan bahan seperti itu. Kalau masalah pengurangan sortasi, kalau masih ada yang tumpang tindih, diusahakan kita buang. Terus bahan-bahan yang terlalu jauh dari bonggol seperti ini, kita bisa memanfaatkan juga. Bukannya itu tidak boleh teman-teman. Kita harus bisa jeli dalam melakukan penambahan bahan ataupun pengurangan bahan. Ini yang akan menentukan untuk tahun-tahun berikutnya soalnya. Kalau bahan-bahan itu tidak tumbuh yang dekat dengan sumbu seperti ini sumbu. Kalau bahan-bahan seperti ini tidak bisa tumbuh di dekat-dekat sumbu, terus yang tumbuh itu agak jauh dari sumbu ini, ya kita bisa manfaatkan itu. Yang tidak boleh itu kalau ada bahan-bahan balik atau tumpang tindih. Kalau cuma agak jauh tidak apa-apa teman-teman. Bukannya itu tidak boleh, semua boleh. Tinggal tergantung kita bagaimana melakukan trik-trik seperti itu. Kenapa kok tidak boleh menyimpan bahan yang jauh? Karena pada intinya kalau ada yang dekat, kenapa kita pilih yang jauh? Soalnya bahan-bahan yang terlalu jauh dari sumbu itu akan lambat untuk menyerap nutrisi. Itu cuma tujuannya. Yang pertama. Yang kedua kalinya, dia akan memakan tempat yang sangat lebar. Jadi kalau tidak ada yang dekat, kita bisa manfaatkan yang jauh. Kalau yang dekat ada, yang jauh kita buang. Kayak gitu. Jadi yang tersedia bahan-bahan untuk saat ini, untuk 2022 yang akan berbunga seperti ini teman-teman. Terus yang ini akan kita petik di 2023. Metode seperti ini bukan hanya berlaku hingga sekarang kalau di kabupaten kita, Kabupaten Jember. Metode seperti ini sudah kita lakukan turun-temurun mulai dulu. Ini tunggul sari teman-teman. Ini tunggul sari, bijinya masih kurang besar, masih kurang full ngisi. Kemarinnya ini full, sekarang ya alhamdulillah masih banyak juga. Jadi tergantung dari kita sudah, mau itu klon apa saja. Yang beranggapan tunggul sari itu tidak baik, ini buktinya. Punya saya alhamdulillah tiap tahun selalu stabil. Sampai ke bawah-bawah malah. Itu teman-teman. Dan yang ini bahan-bahannya yang tumbuh di bulan-bulan 9 kemarin. Selesai pembungaan daya, saya sudah start lakukan penyimpanan bahan ini. Yang ini yang akan kita petik 2023. Kita bisa hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bahan, kebanyakan tunas raja. Ini raja teman-teman. Ini raja. Ini raja. Ini masih belum fix juga. Kita masih bisa lakukan pembuangan lagi. Tergantung dari situasi nanti. Apakah ini bisa kita tambah ataupun kita kurangi. Jadi penyimpanan bahan, sortasi bahan, kita bisa lakukan bukan cuma 2 bulan sekali. Setiap kali kita ke kebun, kita harus bisa kontrol itu, bahan-bahan tersebut. Yang sudah sebesar ini, sudah bisa kita lakukan penyimpanan lagi. Kayak barusan, sudah bisa kita tambahi bahan yang ini, teman-teman.
Yang ini kita tambah, yang pada awalnya ini tidak tumbuh. Saya lakukan penambahan bahan karena ruangnya cukup. Yang ini yang tumbuh kemarinnya, yang ini juga, ini juga. Jadi untuk melakukan sortasi bahan di bulan-bulan sekarang, bulan 1 kita bisa lakukan penyimpanan bahan, bisa lakukan pembuangan bahan. Yang tumpang tindih kita buang, yang terkena penyakit jamur kita buang, yang ruangnya cukup kita tambahi seperti itu. Jadi untuk sortasi bahan kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi jangan cuma dua bulan sekali kita lakukan sortasi bahan. Setiap kali kita ke kebun kita harus bisa ngecek bahan-bahan yang ada, perlu ditambahi atau perlu dikurangi, kayak gitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang perawatan kopi dari kami. Ini bahan-bahan yang ada, ini buah yang akan kita pangkas karena sudah memasuki B2 dan kita siapkan lagi bahan-bahan tersebut untuk tahun-tahun berikutnya biar pembuahan stabil setiap tahunnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.